Acara ini disponsori oleh Takaful Umum General Insurance dan LSP Microfinance Indonesia. Oke, baik. Berarti tadi jawabannya adalah pada tahun nama BMT itu berakhir di tahun 2001. Iya. Betul ya, Prof Iya. ya? Karena selanjutnya menjadi KJKS, lalu KJKS, jadi KSPPS. KSPPS. Tapi ternyata sampai saat ini Iya. BMT tersebut kan masih banyak nih, Masih Prof, banyak. nama-nama BMT. Iya. Berarti kan sustainnya sudah puluhan tahun sampai Iya. sekarang dan masih eksis. Iya. Nah, tentunya BMT tersebut tidak akan bisa eksis atau sustainable seperti saat ini kalau BMT tersebut tidak memiliki prinsip. Iya. Ya, tidak Betul memiliki sekali. prinsip yang kuat. Kalaupun Betul punya sekali. prinsip tapi tidak dijalankan juga mungkin tidak akan sustainable. Betul. Nah, kira-kira prinsip apa saja yang dijalankan oleh BMT dan bagaimana seharusnya BMT menjalankan agar memang BMT ini sesuai pada tujuannya dan bisa sustainable seperti BMT yang saat ini eksis di Indonesia. Ini menarik sekali. Tanpa bermaksud untuk merimain apa yang sekarang terjadi di Palestina dan di Timur Tengah, ya. Ketika kemudian orang menghadapi peperangan dan kemudian kita lihat justru ada kegembiraan dan tidak ada ketakutan menghadapi suatu yang sewaktu-waktu dia bisa meninggal karena peluru atau mungkin karena bom dan sebagainya, itu karena jiwa yang tumbuh. Jiwa yang tumbuh itu muncul karena ada prinsip dan nilai. Ya. Kenapa orang tidak takut mati? Karena dia punya prinsip dan punya keyakinan, punya belief. Ya. Nah, ini bisa sesuatu yang positif, bisa sesuatu yang negatif pastinya. Gitu. Tapi dalam konteks bagaimana seseorang bisa survival, bisa fight, bisa menghadapi suatu kondisi apapun, tapi dia bisa bertahan, berjuang, gitu ya, bisa berjuang. Kembali lagi kalau dia punya value, punya nilai, punya prinsip-prinsip yang dia yakini, gitu ya. Mohon maaf dan mohon izin kalau mungkin ada yang alergi dengan kata-kata jihad. Jihad itu kan sungguh-sungguh, ya. Dalam konteks yang lain, memang dia adalah sebuah kesungguhan untuk bisa bertaat dan mengabdi kepada Tuhannya. Ya, dengan jalan yang dia lalui. Nah, jalan yang dia lalui apa? Bisa ada jalan syahid, ada jalan untuk mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang ekonomi. Nah, kemuliaan dalam bidang ekonomi itu bisa diraih gitu dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, al-maqasidus syariah, gitu. Nah, prinsip-prinsip di dalam syariah itulah yang kemudian memotivasi para penggiat gerakan ekonomi syariah pada masa itu, ya. Misalnya kita sebut saja ada yang 5 prinsip utama, yaitu maqasidus syariah, bahwa di dalam beragama, berislam, dalam melakukan ketika kita beragama itu tujuannya untuk apa? Untuk melindungi keyakinan kita, ya. Pertama itu bahwa kita punya keyakinan, ya. Kita harus lindungi keyakinan itu. Kemudian yang kedua, kita punya jiwa. Dan jiwa itu harus dilindungi. Ya. Ini yang saya maksud dengan kita itu untuk semuanya. Ya. Umat Islam harus melindungi keyakinan agamanya dan agama orang lain. Itu di dalam al-maqasid syariah. Kemudian yang kedua adalah jiwa. Jiwa dirinya dan jiwa orang lain harus dilindungi. Nggak boleh seseorang mengambil hak jiwa orang lain tanpa alasan. Tanpa alasan yang secara proses peradilan dibenarkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah melindungi keturunan. Melindungi keturunan. Artinya bahwa seseorang yang lahir itu harus jelas nasabnya, orang tuanya harus jelas. Makanya kemudian harus menjaga kemuliaan diri, gitu ya.
Nah, kemudian yang keempat adalah melindungi harta. Ya, melindungi harta. Jadi seseorang ketika dia punya hak atas harta, nggak boleh orang lain merampasnya tanpa hak. Ataupun sebaliknya, mengambil hak orang lain, nggak boleh. Gitu. Nah, itu satu sisi yang ingin dicapai. Nah, sisi yang lain adalah ketika kita mengelola itu, maka kita harus berbasis pada FAS. FAS itu singkatan, ya. FAS itu singkatan yaitu fatonah, ya, harus profesional, Iya. ya. Kemudian amanah, Amanah. kemudian syidik dan tablik. Lalu kemudian ketika kita bicara dalam konteks transaksi, maka kita menghindari maghrib. Apa itu maghrib? Kita menghindari maisir, judi. Judi itu apa? Spekulasi. Kita nggak boleh melakukan sesuatu tanpa pengetahuan dan tanpa tahu bagaimana cara memitigasinya. Nggak boleh sama sekali. Karena itulah judi. Lalu kemudian yang kedua, horor. Ya, horor itu apa? Horor itu adalah memanipulasi atau menyembunyikan informasi ataupun iftikar, ya. Dan kita nggak boleh melakukan sesuatu yang sifatnya manipulatif. Scam ya? Ya, scam gitu ya. Nah, kemudian kita nggak boleh melakukan aktivitas riba. Dan kemudian batil. Ya, kita menzalimi orang lain yang kemudian menyebabkan orang lain menjadi menderita dan seterusnya. Itu perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari. Lalu sisi yang lain adalah berbicara tentang objeknya harus halal. Ya, objeknya harus halal. Nah, halal itu apa? Ya, kita sudah sangat memahami bagi seorang muslim, yang apa yang bisa kita makan, apa yang tidak boleh kita makan, apa yang kita boleh konsumsi, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi tonggak di dalam menjalankan aktivitas kegiatan muamalah tadi. Yang kemudian sebagai seorang muslim, dia punya kewajiban untuk menegakkannya itu. Karena punya keyakinan bahwa itu akan terjadi kemaslahatan, akan terjadi kebaikan kalau kemudian itu bisa diaplikasikan. Nah, disitulah kemudian semangat itu selalu muncul, bagaimana dia menjalankan usaha itu dengan amanah, bagaimana dia tetap profesional, bagaimana dia tetap bisa dipercaya, bagaimana dia tetap bisa transparan, tablik, gitu ya, bisa transparan, akuntabel, gitu ya. Dan itu semua adalah kalau kita bandingkan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, good corporate governance, sama. Jadi di dalam prinsip GCG ada 4, di dalam prinsip syariah juga ada 4. Padahal itu munculnya sejak Nabi, zaman Nabi kan, ini sifat-sifat Nabi kan, nubuah gitu. Nah, inilah yang kemudian dan di dalam Islam itu tidak boleh memisahkan antara dunia dan akhirat. Karena apa yang dilakukan aktivitas dalam keduniaan itu berdampak pada keakhiratannya. Disitulah yang kemudian kita nggak bisa mengatakan, oh ini adalah aktivitas dunia, oh ini adalah aktivitas akhirat. Nah, makanya di dalam konsep Islam bekerja itu adalah ibadah. Ya. Nah, kenapa? Karena ketika dia menerapkan prinsip-prinsip dan nilai itu, dia sedang beribadah, dia sedang mengabdi kepada Tuhan, kepada Sang Khalik gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadikan seseorang dia akan tetap fight, dia tetap akan survive dengan menerapkan prinsip-prinsip itu di dalam setiap aktivitas dan kegiatannya. Itulah yang menjadi inspirasi kenapa ada kemudian di dalam realitanya ada suatu lembaga yang kemudian tidak bisa bertahan karena putus asa, karena dia sudah nggak ada lagi orientasi ke depannya, dia nggak punya lagi suatu harapan itu. Tapi satu sisi ada lembaga dengan kondisi apapun dia bisa bertahan dan kemudian menyelesaikan masalah-masalahnya itu dengan baik. Karena dia yakin bahwa yang dia jalankan itu dalam rangka untuk ibadah. Dan Tuhan pasti menolong itu. Nah, inilah konsep yang saya kira tidak semua bisa memahami apa yang menjadi para penggagas dulu jalankan dalam bidang keuangan mikro syariah ini. Baik, artinya sebetulnya kalau kita bicara prinsip, masing-masing lembaga juga sama, prinsipnya kurang lebih sama. Tetapi yang berbeda itu adalah dari segi fight-nya atau apakah lembaga tersebut mau struggle atau tidak, seperti itu ya Prof ya.
Tapi apa yang membuat BMT itu lebih fight? Maksud saya, mohon maaf, tapi maaf dibandingkan misal ada ya lembaga-lembaga yang sebetulnya yang asalnya banyak, boleh kita sebut mungkin ya, Oh contohnya ya, KUD misalnya ya, dulu banyak, tapi sekarang tinggal sedikit. Padahal mungkin memiliki prinsip-prinsip ya kurang lebih seperti itu gitu Oh sama. ya, menarik sekali, menarik sekali. Sejarah membuktikan bahwa sesuatu yang diinisiasi oleh masyarakat biasanya diilhami oleh spirit local wisdom, di mana di situ ada budaya, di mana di situ ada tradisi yang sudah diturunkan secara turun-temurun oleh para leluhur, gitu ya, yang kemudian menjadi jiwa dan menjadi inspirasi bagi setiap diri insan yang ada di suatu wilayah tertentu, gitu ya. Nah, kita memahami bahwa budaya kita adalah budaya gotong royong, budaya kita adalah budaya kekeluargaan, dan itu sangat menginternalisasi kita. Dan itu bisa muncul sewaktu-waktu, gitu ya. Kita tahu persis bahwa ini BMT itu lahir diinisiasi oleh masyarakat, hasil dari sebuah pergulatan pemikiran yang kemudian itu disosialisasikan dari masjid ke masjid, lalu kemudian masyarakat mempraktekkan itu, lalu kemudian mereka sangat menjiwai itu, ya, dan mereka ada dalam satu kelompok, namanya kelompok swadaya masyarakat tadi. Nah, yang kalau kita tarik ke belakang, cerita tadi belum sempat kita sempat kita kutip ya, bahwa ini BMT itu lahirnya bukan karena pemerintah yang memaksa atau pemerintah yang menginisiasi atau pemerintah yang memiliki program gitu ya. Tapi pemerintah memfasilitasi, melakukan akselerasi agar bisa tumbuh dan semakin cepat, gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat perjalanan dari BMT ini, dia lahir dari masyarakat, lalu kemudian dia tumbuh didampingi oleh pemerintah, lalu kemudian dia bersama dengan pemerintah membantu masyarakat banyak, ya, dan dia tetap bisa bertahan hidup karena dia memiliki daya tahan survival tadi, dia memiliki struggle. Ya, ada satu sisi mungkin kita mengenal, mohon maaf saya sebut KUD misalnya, Koperasi Unit Desa, ya. Dia waktu masih saya masih SD, masih SMA, masih saya melihat dari apa yang saya lihat secara kasat mata, itu luar biasa. Ya, KUD di setiap desa ada, hidup itu bagus banget gitu ya. Tapi tahun 98 tiba-tiba habis. Ya, tahun 2000 ke sini udah mulai nggak ada lagi gitu. Kenapa? Karena nilai-nilai, value, prinsip-prinsip yang kemudian menghujam di dalam hati para pengurus dan pengelolanya itu tidak ada. Dia kering. Dia nggak memiliki ruh untuk menghidupkan organisasi itu. Daya resilience, daya tahan, daya survival, struggling yang nggak ada. Nggak ada. Ini bedanya korporasi dengan kooperatisme. Ya. Jiwa-jiwa kooperativisme itu dia muncul dari dalam. Dari dalam siapa? Dari dalam para people, orang-orangnya. Nah, disinilah yang kemudian kita bisa lihat dimanapun, termasuk misalnya kita sebut ada LPD, Lembaga Perkreditan Desa yang ada di Bali. Kenapa sampai sekarang masih ada dan hidup? Karena inisiasinya dari masyarakat. Dari masyarakat. Dia bisa tetap survival. Gitu. Dan beberapa lembaga lain yang memang berbasis pada local wisdom itu akan bisa tumbuh bertahan karena ada semangat. Nah, semangat itu bisa muncul dari tradisi dan budaya, bisa muncul dari suatu keyakinan dan keagamaan. Nah, kalau kita bicara konteksnya BMT itu adalah ruh dari muncul dari sifat religiulitas, spiritualism, gitu. Sama dengan kredit union juga. Nanti kita bisa bahas, ya, pada satu kesempatan. Bagaimana lembaga ini kemudian bisa memitigasi risiko kegagalannya melalui mekanisme internal, melalui mekanisme tradisi dan budaya yang dibangun, yang dibangunnya itu menjadi suatu model sehingga dia bisa resilience. Ini yang bisa kita kasih lebih lanjut. Baik. The point is berarti ya Prof, kalau misalkan BMT ini yang saya tangkap ya Prof,
Berarti BMT kenapa bisa spiritnya kuat gitu? Itu karena ya memang inisiasinya itu adalah dari swasembada masyarakat itu Ya, sendiri. Sehingga mungkin sebagai masyarakat yang menginisiasi punya sense of belonging yang tinggi seperti itu ya. iya, Beda mungkin dengan lembaga yang memang diinisiasi oleh pemerintah atau lainnya, iya, mungkin memang spirit atau sense of belonging-nya tidak sekuat dengan tadi apabila organisasi tersebut atau lembaga hmm, tersebut diinisiasi langsung oleh hmm, masyarakat gitu. Karena iya, mungkin masyarakatnya memang merasa memiliki seperti itu ya, Prof. iya, Sehingga ingin lembaga tersebut terus hmm, sustainable. iya, Itu ya, Prof ya. iya, Baik. Tidak terasa, Prof, kita sudah ada di penghujung acara. iya, nggak terasa. Iya, betul. Dan dari diskusi ini kita belajar bahwa memang untuk bisa sustainable, kita harus punya spirit yang kuat dan juga tentunya dibarengi Hmm, dengan gotong royong ya Prof iya, ya. Nah teman-teman, untuk sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi supaya penasaran ya nanti boleh tonton di episode selanjutnya. Untuk episode kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih baik, banyak. Semoga episode kali ini bisa memberikan insight atau manfaat iya. bagi para sahabat Ikopin TV. Barangkali ada closing statement, Prof? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan motivasi kepada kita dan memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita sebagai warga masyarakat tentunya akan selalu memberikan support sesuatu hal yang baik dan inisiasi-inisiasi dan inisiatif masyarakat yang muncul kita perlu memberikan ruang dan tentunya kita tidak bisa pasif dan kita bisa ikut terlibat di dalamnya untuk bisa terus menjalankan tradisi dan budaya yang baik yang ada di tengah-tengah kita, apakah itu tradisi yang bermuncul dari local wisdom dari masyarakat lokal, ataukah itu dari keyakinan kita masing-masing. Tentunya sesuatu yang baik itu perlu kita terus pertahankan dan menyemangati kita untuk tetap kita bisa bertahan, kita bisa survival, dan kita tetap struggling. Kita tetap struggle, berjuang Ya. untuk mendapatkan suatu kemuliaan dan tentunya penghidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof atas insight hari ini. Terima Dan kasih. sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Vini pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.